Halo para penyanime dimanapun kalian berada. Kembali lagi di konten breakdown anime SK Smartphone Season 2 episode terbarunya. Jadi sebelum mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya. Dan gak usah lama-lama lagi, mari mulai videonya. Episode 4-nya dibuka dengan adaptasi chapter 3-nya, tapi kalau di novelnya, sebelum chapter 3, di sini ada interlude bagian 1 volume 4-nya, tapi ini gak bakal gue ceritain, karena nanti videonya bakal panjang banget. Jadi kalau kamu penasaran, baca aja novelnya. Lalu episode ini dibuka dengan Toya yang berbicara dengan Lindsay, tapi kalau di novelnya, seharusnya sebelum Toya berbicara dengan Lindsay, di sini Toya sempat berbicara bersama Yae, Logan, dan Rebecca, yang dimana mereka ngebahas tentang tingkah aneh yang dilakukan oleh Kekaisaran Regulus, yang dimana mereka melakukan perekrutan tentara padahal mereka sedang tidak berperang. Lalu di sini Yae menanyakan kepada mereka semua, apakah Kekaisaran sedang bersiap-siap untuk melakukan sebuah invasi. Lalu di sini Rebecca ngejawab bahwa itu tidak mungkin karena Kaisar sedang sakit, sedangkan putra mahkotanya umurnya masih belum genap 20 tahun dan dia masih belum bisa melakukan urusan negara. Kemudian Toya mendengar perkataan Rebecca. Di sini Toya bersyukur karena Kekaisaran masih memiliki urusan internal dan tidak mungkin mereka memiliki niat untuk melakukan sebuah invasi. Lalu di sini Yae nanya lagi, apakah Kaisar khawatir setelah dia meninggal Kekaisaran akan diinvasi oleh negara lain? Lalu di situ yang jawab bahwa Belfast tidak mungkin melakukan itu walaupun mereka pernah berperang 20 tahun yang lalu. Nah, seharusnya pembicaraan tentang hubungan Belfast dan Kekaisaran Regulus yang tidak baik ini pernah dibahas di volume 1-nya, tapi di animenya ini malah skip. Lalu setelah Toya ngomong, di sini Rebecca menyinggung tentang hubungan tidak baik antara Kekaisaran Regulus dengan Perserikatan Rodamare dan teokrasi Ramis. Nah, Rodamare dan Ramis adalah negara yang bertetangga dengan Kekaisaran Regulus. Setelah itu, di sini Logan ngomong bahwa tidak mungkin negara lain mengambil keuntungan dari memulai perang dengan Kekaisaran pada saat ini. Walaupun Kekaisaran tidak sekuat yang dulu, tetapi ini bisa aja berubah jika negara sekitar mulai menyerang secara bersamaan. Ini akan sangat mudah. Tetapi masalahnya adalah setelah itu bagaimana mereka membagi wilayahnya. Scene berikutnya ketika Toya berhasil menyelamatkan abangnya Lucia. Nah, kalau di anime setelah kejadian ini, di sini Toya langsung pergi ke kastil. Tapi kalau di novelnya, di sini Toya sempat menggunakan SAS untuk mencari perbedaan antara jumlah tentara dengan kesatria, yang dimana tentara memiliki jumlah sebanyak 12.650 unit, sedangkan kesatria jumlahnya hanya sebanyak 1.165 unit. Scene berikutnya ketika Toya berada di kastil Regulus. Kalau di anime, di sini Toya langsung ketemu Lucia. Tapi kalau di novelnya, seharusnya Toya ketemu dulu dengan Carol yang sedang terkena racun. Lalu di sini Toya langsung menggunakan recovery untuk menyembuhkan Carol. Tetapi Carol yang sudah sembuh malah menyerang Toya. Dan di sini Toya masih terancam, langsung menggunakan sihir gravity ke Carol. Kemudian di sini Toya ngejelasin tentang dirinya dan Toya ngomong bahwa dia bisa sihir teleportasi. Setelah itu, ketika mereka mau pergi mencari Kaisar, di sini Toya melihat lambang yang berada di gagang pedangnya Carol yang berbentuk sebuah griffin, yang dimana Toya pernah merasa melihatnya. Nah, tentang lambang ini pernah disinggung di volume 2-nya, yang dimana Rene mempunyai sebuah liontin yang berambang sebuah griffin. Tapi kalau di animenya, ini malah dihilangin. Scene berikutnya ketika mereka menuju tempat Kaisar. Kalau di anime, mereka langsung bertemu dengan Jenderal Bazoar. Tapi kalau di novelnya, ketika mereka menuju tempat Kaisar, di sini Toya sempat menanyakan tentang keberadaan kakak perempuan Lucia. Lalu di sini Carol ngejawab bahwa kakak Lucia yang pertama sudah menikah, sedangkan yang kedua sedang belajar di negara lain. Setelah itu, ketika mereka mau sampai, di sini ada tentara yang menjaga pintunya, dan di sini Toya langsung mengalahkan mereka semua dengan menembakkan peluru yang sudah diencas oleh Paralyze. Scene berikutnya ketika Jenderal Bazoar mensummon Raja Iblis. Kalau di anime, Jenderal Bazoar hanya ngejelasin dua hal tentang Adilbud, yaitu anti sihir dan serangan sihir. Tapi kalau di novelnya, di sini masih ada satu lagi yang tersebut, yaitu senjata yang dienchant dengan sihir. Kemudian setelah Jenderal Bazoar ngejelasin tentang gelang pertahanan, di sini Toya sempat berpikir untuk menyerang dengan sihir gravity, tetapi Toya membatalkan niatnya karena Jenderal Bazoar masih memiliki gelang anti sihir.
Setelah itu, Toya langsung merapalkan Gate untuk memindahkan Kaisar, Lucia, dan Carol ke mansionnya. Nah, kalau di novel, ketika Toya mau kabur, di sini Toya sempat diserang oleh Raja Iblis. Setelah itu, Toya langsung menggunakan Mega Heal dan Recovery untuk menyembuhkan Kaisar. Lalu, Toya memerintahkan Lem untuk memanggil dokter kerajaan, yaitu Dr. Raoul. Nah, Dr. Raoul ini seharusnya sudah muncul di season satunya, tapi di animenya, karakter ini dihilangin. Lalu, kita berpindah ke scene berikutnya, ketika Toya ngobrol bersama para haremnya. Nah, dalam pembicaraan dengan haremnya, di sini Toya sempat ingin melakukan hal sama kepada Jenderal Bazawar, yaitu menjatuhkannya kayak Meteor Golem. Tetapi Toya membatalkan niatnya karena Jenderal Bazawar masih memiliki gelang pertahanan, dan di sini dia bisa aja mensummon Raja Iblis sebelum dia jatuh. Scene berikutnya, ketika Toya berada di kamar bersama Lucia dan Carol. Kalau di anime kita cuma dilatih Carol sama Lucia, tapi kalau di novelnya di sini ada Dr. Raoul. Lalu di sini Dr. Raoul ngejelasin bahwa keadaan Kaisar baik-baik aja setelah dia memisah dengan stetoskopnya dan memberikan progonisisnya. Nah, di sini Toya ngejelasin alasan kenapa Toya memanggil Dr. Raoul, karena Toya ragu dengan si recovery karena deskripsinya yang gak jelas. Karena di sini Toya pernah mencoba menggunakan recovery ke Lindsay yang sedang terkena flu, dan ternyata ini gagal. Lalu Yumina juga pernah ngejelasin di volume satunya bahwa si recovery tidak bekerja pada perempuan yang sedang terkena haid. Makanya di sini Toya khawatir bahwa Kaisar bisa aja memiliki penyakit seperti virus atau tumor. Makanya Toya memanggil Dr. Raoul karena dia nggak ngerti tentang itu. Setelah itu, ketika Toya ngobrol dengan Putri Lucia, di sini Yumina melihat mereka dengan mata seram dari balik pintu. Lalu di sini Yumina langsung mengajak Lucia untuk berbicara di ruang pribadinya. Nah, percakapan mereka di anime itu adalah scene original animenya. Lalu Dr. Raoul yang lihat itu, di sini dia ngomong catfight. Lalu di sini Dr. Raoul ngomong lagi ke Toya bahwa dia telah membuat masalah yang besar karena dia menyebabkan dua putri jatuh cinta kepada orang yang sama. Nah, Toya mendengar ini, dia ngomong, "Saya tidak enak badan." Lalu Dr. Raoul ngejawab, "Butuh pemeriksaan kesehatan?" Setelah itu, Toya pergi bersama Dr. Raoul ke kastil. Scene berikutnya, ketika Toya bertemu dengan Raja Belfast. Nah, kalau di novel, setelah Raja menerima informasi tentang kekaisaran Regulus, di sini Toya langsung mengusulkan ke Raja untuk menarik garis pertahanan ke wilayah paling dekat dengan kekaisaran dan memprioritaskan pasukan magic. Setelah itu, di sini Toya membuat beberapa gate mirror untuk memudahkan berkomunikasi. Nah, gate mirror ini adalah cermin kecil yang sudah di-enchant dengan gate, dan seharusnya benda ini sudah berada di season satunya. Tapi di animenya ini malah dihilangin. Padahal benda ini penting loh. Oke, lanjut. Lalu setelah Raja ngasih tahu ke Toya tentang Yumina yang akan mendapatkan seorang adik, di sini Raja langsung menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Kaisar. Lalu di sini Toya ngejawab secara samar-samar karena Toya menunggu Kaisar stabil dulu, lalu menjelaskannya nanti. Setelah memberitahu Raja, di sini Toya pulang ke mansionnya dan menanyakan ke Lindsay tentang barang-barang yang dia butuhkan. Tetapi di sini Lindsay nggak tahu. Lalu di sini Toya langsung pergi ke Sandora dan menemukan barang yang dia cari. Scene berikutnya, ketika Toya berada di bengkel. Nah, kalau di anime, setelah Toya menanyakan tentang keberadaan artefak Rosetta, di sini scene pun langsung berpindah ketika Kaisar sudah sadar. Tapi kalau di novelnya, di sini Toya sempat menanyakan ke Rosetta apa yang terjadi jika penjaga Babylon terjatuh. Lalu di sini Rosetta ngejawab bahwa penjaga Babylon memiliki teleportasi jarak dekat, dan di sini Rosetta menyinggung tentang sifat dari penjaga gudang yang ceroboh dan susah diatur. Scene berikutnya, ketika Toya bertemu dengan Kaisar. Kalau di anime, setelah Kaisar mengucapkan terima kasih ke Toya, di sini Toya langsung ngomong bahwa dia besok akan datang ke ibu kota kekaisaran. Tapi kalau di novelnya, sebelum Toya ngomong kayak gitu, di sini Toya menanyakan ke Kaisar bahwa dia belum menginformasikan tentang keberadaan Kaisar di Belfast. Dan di sini Toya menanyakan lagi, apakah Kaisar berniat melarikan diri ke suatu tempat? Kalau ada, di sini Toya akan membantunya. Nah, Kaisar mendengar penjelasan Toya. Di sini Kaisar menanyakan ke Toya, apakah Toya agen dari Belfast? Lalu Toya ngejawab bahwa dia memang warga Belfast, tetapi dia tidak bekerja untuk negara.
dan dia hanya dekat dengan raja tanpa mengikuti urusan politik. Lalu di sini kaisar meminta ke Toya untuk menemukan dirinya dengan Raja Belfast secara rahasia. Kemudian di sini Toya menemukan mereka. Lalu di sini Toya langsung keluar dari kamar dan bertemu dengan Carol. Setelah itu di sini Toya menanyakan ke Carol tentang lambang yang berada di pedangnya, karena Toya merasa pernah melihat itu berada di sebuah liontin. Nah, ternyata liontin yang dilihat Toya itu adalah punya kakaknya Carol. Lalu untuk lambang yang berada di pedangnya itu adalah lambang keluarga bangsawan Rilites. Kemudian di sini Rene datang dan memberitahukan ke Toya bahwa makanan sudah siap. Lalu di sini Toya ngejelasin ke Carol bahwa Rene adalah anak dari kakaknya yang sudah meninggal. Nah, di sini Toya menanyakan ke Carol apakah dia harus manggil Rene balik lagi ke sini. Tetapi Carol menolak karena dia masih memiliki urusan yang lebih penting. Setelah itu, di sini Yumina memanggil Toya karena kaisar ingin berbicara dengannya. Lalu di sini kaisar menanyakan ke Toya bahwa dia mendengar Toya sudah memiliki sebuah rencana. Lalu di sini Toya langsung ngejawab bahwa dia memang sudah memiliki sebuah rencana untuk mengambil alih ibu kota di keesokan harinya. Setelah itu, di sini Toya langsung memunculkan peta ibu kota Degulus dan memerintahkan HP-nya untuk mencari dan menampilkan antara kesatria dengan warna biru dan tentara dengan warna merah. Nah, ternyata ketika Toya menampilkan mapnya, di sini kita dilihatin beberapa kesatria berkumpul di sudut istana. Lalu Toya menanyakan ada apa di sana. Lalu kaisar ngejawab bahwa tempat itu adalah dungeon dan sudah pasti para kesatria mereka ditawan di sana. Setelah ini kejadian sama kayak di anime yang dimana Lucia meminta ke Toya untuk mencari abangnya. Nah, kalau di anime setelah kejadian ini di sini langsung berada di ibu kota. Tapi kalau di novelnya di sini kaisar meminta ke Toya untuk membawa dirinya ke ibu kota juga. Dan ternyata Raja Belfast ingin ikut juga. Lalu Raja Belfast membawa beberapa kesatria untuk melindungi kaisar. Setelah itu di sini Toya bertemu dengan Kohaku, Kokuyo, dan Sango. Dan di sini mereka memberitahu Toya bahwa dia bisa mensamet tambah secara acak jika sudah mengontrak makhluk yang cukup tinggi. Lalu di sini mereka ngejelasin bahwa Toya bisa mensaman makhluk buas, makhluk bercangkang, dan makhluk bersisik karena Toya sudah membuat kontrak dengan mereka. Lalu mereka memberi saran ke Toya untuk mensaman Cerberus, Lizardman, Griffin, Dot Liger, Power Bear, dan Lizard Knight. Scene berikutnya ketika Toya berada di ibu kota. Nah, kalau di anime di sini mereka langsung berperang, tapi kalau di novelnya sebelum mereka berperang, di sini Toya memutarkan video kaisar di atas langit. Yang dimana dalam video itu di sini kaisar meminta maaf atas kekacauan yang terjadi di kekaisaran. Dan di sini kaisar membuat sebuah ancaman kepada tentara revolusi. Lalu di sini kaisar menghitung dari 1 sampai 10. Jika mereka tidak melepaskan seragam militer mereka, maka kaisar akan memaafkan mereka. Namun jika tidak, mereka akan dihukum. Lalu setelah kaisar menghitung, di sini Toya memintakan HP-nya untuk menggunakan paralys kepada tentara yang tidak melepaskan seragamnya. Dan ternyata hanya sedikit tentara yang terkena efek paralys. Nah, kenapa cuma sedikit doang? Ini disebabkan dua hal, yaitu mereka yang memiliki jimat anti sihir dan memiliki ketahanan sihir yang cukup tinggi. Setelah itu, para pasukan Raja Iblis langsung menuju tempat Toya, dan di sini Toya langsung mensummon makhluk yang sudah dikontrak tadi. Lalu di sini Toya langsung menggunakan Shining Javelin untuk menargetkan para pasukan Raja Iblis, dan ternyata ini malah gagal. Setelah gagal, Toya langsung membagi beberapa pasukan, yaitu hewan panggilan harus mengikuti perintah Kohaku, Sango, Kokuyo, Elze, dan Yae. Sedangkan Yumina, Linze, dan Cerberus diperintahkan Toya untuk mengawasi dari sini dan membantu menyerang dengan sihir. Scene berikutnya ketika Toya berlarian di atap. Kalau di anime, Toya hanya sendiri aja, tapi kalau di novelnya, di sini Toya sempat ditemenin oleh dua Griffin, yaitu George dan Ringo. Lalu Toya langsung memindahkan mereka untuk berpisah. Lalu kita berpindah ke scene berikutnya ketika Toya mengalahkan Raja Iblis.
Nah, kalau di anime, kita diliatin Toya cuma menjatuhkan aja Raja Iblis. Tapi kalau di novelnya, setelah Toya menjatuhkan Raja Iblis, di sini Toya langsung menggunakan sleep, lalu memotong sayapnya, dan setelah itu Toya menggunakan sleep tak terbatas. Nah, kalau di anime, setelah Toya mengalahkan Raja Iblis, di sini para harem Toya langsung memuji Toya. Tapi kalau di novelnya, Toya langsung menuju ke Jendela Bazoar dan langsung mengeluarkan benda yang dibeli di Sandora. Scene berikutnya, ketika Toya bertemu dengan Kaisar. Nah, kalau di novel, sebelum Toya menyiarkan live streaming, di sini para kesatria Brevas diperintahkan untuk membebaskan para kesatria yang ditahan di dungeon. Lalu setelah menyiarkan live streaming, di sini Kaisar melihat Jendela Bazoar dengan rasa kasihan karena dia melihat dirinya pas waktu muda di Jendela Bazoar. Tetapi Kaisar akan tetap menghukumnya. Setelah itu, para kesatria yang dibebaskan di dungeon. Di sini mereka langsung menghadap Kaisar dan di sini mereka heran karena melihat Kaisar yang sudah sehat. Lalu Kaisar berbicara kepada Komandan Gaspar bahwa dia sehat berkat bantuan Toya. Setelah itu, LZ dan Nyai datang dan langsung memberi informasi bahwa sebagian tentara sudah pada pingsan. Lalu Kaisar menyuruh Komandan Gaspar untuk menahan para tentara yang sudah pingsan, namun lepaskan para tentara yang menyerahkan senjata di saat Kaisar menghitung mundur. Setelah itu, Toya merecall seluruh hewan panggilannya yang dia summon tadi. Dan setelah ini, para tentara revolusi kena hukuman, ada yang dipecat secara tidak hormat, dan ada yang kena hukuman secara berat karena mereka menghasut pemberontakan. Lalu di sini, Kaisar memerintahkan para pasukan yang tersisa untuk pergi ke beberapa kota dan menjaga keamanan kota itu. Setelah itu, Jenderal Romero langsung membawa putra mahkota kembali ke istana. Lalu setelah ini, kalau di anime, kita liatin Toya yang bertemu dengan para haremnya. Nah, scene itu adalah scene original animenya. Nah, itu aja tadi breakdown episode 4-nya, yang dimana menurut gua adaptasi episode 4-nya sangat mengecewakan karena banyak banget cerita yang penting karena skip gitu. Jadi, menurut pendapat kalian gimana nih tentang adaptasi episode 4-nya? Apakah bagus atau busuk? Nah, sebelum videonya gue tutup, gue mau ngecapin terima kasih kepada Muhammad Firza yang sudah donasi di Saweria. Dan untuk sarannya, terima kasih banget. Gue bakal perbaiki cara berbicara gue. Nah, terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya. Makasih dan bye-bye.